Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tadakul mukarramun, para alim, para ustaz, para ustazah, para asatiz, atatidah, wabil khusus pengurus DKM, Ketua Haji Wawan Suasono beserta jajarannya. Yang saya hormati hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini, malam yang ke-18 ya, yang mana kita sama-sama alhamdulillah yang istiqomah, mudah-mudahan pada istiqomah semua bisa menjalankan ibadah sholat tarawih, sholat wajib isya. Mudah-mudahan amal ibadah kita baik yang sudah terlewati maupun yang akan datang diridhoi dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Shalawat dan salam marilah kita sama-sama junjung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada para keluarganya, sahabatnya, para tabiin, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Pada kesempatan kali ini, Ramadan adalah merupakan madrasah kejujuran. Ya, anak-anak barangkali mau isi buku tugas, judulnya adalah Madrasah Kejujuran dan Pengendalian Diri. Hadirin rahimahumullah, Ramadan bukan hanya ajang menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari atau maghrib, akan tetapi lebih dari sebuah kejujuran. Saat berpuasa tidak ada orang yang tahu bahwa ibadah puasa itu dilakukan oleh seseorang. Tapi ini adalah sebuah kejujuran tadi antara kita yang menjalankan puasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering disebut ibadah puasa adalah eksklusif, ibadah lain daripada yang lain. Oleh karena itu, kita sering dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang sering disebutkan pada setiap saat, la'alakum tattaqun, menuju ketakwaan. Maka dari itu belajar kita selama berpuasa 1 bulan penuh itu hakikatnya kejujuran tertinggi, atau istilahnya adalah muraqabah. Ya, hakikat kejujuran tertinggi. Tidak ada satu orang pun yang bisa menilai hati seseorang kecuali diri sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pada kesempatan Ramadan tahun ini banyak sekali tantangan atau cobaan, baik yang ada di sini khususnya di dalam negeri maupun di luar negeri sana. Sebelum Ramadan kita banyak kejadian yang luar biasa, musibah longsor, banjir yang tidak terkendali. Tapi insya Allah dengan modal iman, apalagi teruji dengan Ramadan atau puasa, tentu mental kita sudah teruji dengan cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan ujian kita. Tidak kalah pula di luar negeri sana, seperti halnya di sini ya. Ternyata orang luar negeri, khususnya barat dan timur, senang tawuran juga.
halnya seperti Indonesia, tawuran antar kampung. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Kebetulan saat Ramadan antar geng antar kampung pada tawuran, entah main petasan, bahkan ada yang kriminal sampai membawa senjata tajam. Tapi kalau di luar negeri udah beda, tawurannya main nuklir. Perlu disadari, Iran dalam hal ini ya, ini selingannya. Jangan melihat madhab atau keyakinannya. Biar bagaimanapun Iran adalah negara Islam, satu-satunya negara yang membela dengan terus terang membela Palestina. Yang notabene Palestina dijajah oleh Israel laknatullah ya, Yahudi, didukung oleh Amerika Serikat, yang mana kita sama-sama tahu Iran punya kekuatan, biarpun diembargo oleh Amerika untuk tidak bisa membeli alat onderdil pesawat, tapi Iran bisa berdiri sendiri. Kita buat sendiri. Itulah negara Iran yang selama ini baru merdeka berapa tahun yang lalu lah, lebih duluan Indonesia, tapi Indonesia belum bisa bikin ke sana. Mudah-mudahan ke depan juga berkat para pemimpin kita dan calon-calon pemimpin kita yang amanah bisa melaksanakan atau bisa mempunyai kekuatan untuk menghadapi dunia internasional yang semakin carut marut. Kita lihat kondisi negara dunia mungkin bisa disebut perang dunia ketiga, tapi kita tidak usah terlalu terbawa ke sana. Ini hanya pelajaran buat kita bahwa ternyata negara Islam pun suka berperang. Apa artinya? Akidah keyakinan, mempertahankan sebuah kedaulatan. Karena zaman Rasulullah juga perang membela agama dan bangsa. Maka dari itu pada bulan Ramadan ada juga perang Badar yang sudah sama-sama tahu, dengan pasukan yang tidak terlalu banyak, kekuatan doa dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala bisa memenangkan perang Badar. Ini sebagai sejarah bahwa dengan kekuatan iman, percaya diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, siapapun berapapun kekuatannya bisa dihadapi dengan kekuatan kita, keimanan dan keislaman kita. Mudah-mudahan tauhid dan keteguhan kita bisa diperkuat dengan sejarah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya, manfaatkan Ramadan untuk menguatkan nilai integritas dalam diri. Jadikanlah puasa sebagai perisai, bukan sekedar mengganti jam makan. Kadang kita puasa cuma mengganti jam makan aja, sarapan lebih pagi, biasanya jam 7 atau jam 8 mau berangkat kerja, ini sebelum subuh kita udah sarapan. Artinya apa? Sahur pengganti makan pagi itu sebagai kekuatan untuk menghadapi modal tenaga saat menghadapi siang selama 1 hari penuh sampai maghrib. Tapi itu juga bukan sebagai semata-mata hanya untuk memperkenyang perut. Dengan niat ibadah puasa, dengan modal tenaga kita beribadah selama 1 hari sampai menuju buka puasa di maghrib. Maka dari itu Ramadan kali ini bisa kita keluarlah sebagai pribadi yang jujur, pribadi yang sabar, pribadi yang takwa. La'allakum tattaqun. Jangan sampai sia-siakan Ramadan kali ini kita manfaatkan sisa waktu yang kurang lebih 12 hari lagi ya. Sebentar lagi kita masuk malam ganjil
malam liburan kata orang Jawa. Nah ini beda nih. Nanti jangan sampai perbedaan antara Muhammadiyah dengan pemerintah menjadi rancu di mengejar Lailatul Qadar. Jangan sampai. Justru dengan perbedaan kita jangan sampai berhenti nih ganjil genapnya. Ya, hitungan Muhammadiyah ganjil jatuh pada misalnya besok, pemerintah baru besoknya lagi. Nah, disinilah mari kita berlomba-lomba beriktikaf, manakala malam Lailatul Qadar jatuh pada ganjil atau genap, ganjil versi pemerintah, genap versi pemerintah. Disinilah kesempatan kita untuk jangan berhenti beriktikaf untuk mengejar Lailatul Qadar. Mudah-mudahan jangan sampai perbedaan ini menjadi sebuah pergunjingan atau sebuah masalah. Justru dengan perbedaan kita harus lebih rajin beribadah. Ya, sekali lagi Ramadan kali ini jangan kita sia-siakan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita amalkan selama 17 hari ke belakang dan menghadapi 13 hari ke depan sampai Idul Fitri diberi kelancaran, diberi kesehatan, diberi keimanan yang lebih, dan Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkah dan menjadikan fitri atau fitrah ya bersih dari segala dosa. Jangan lupa zakat fitrah sudah dibuka oleh panitia, walaupun afdolnya di akhir Ramadan, tapi kita harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kepanitiaan kita untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh jamaah. Jadi panitia sudah mulai buka dari kemarin untuk pendistribusian atau penyaluran zakat fitrah biar tidak terlalu keteter ya. Jadi DKM dalam hal ini sudah menyelenggarakan fasilitas yang diperlukan jamaah Ramadan, ibadah puasa, zakat fitrah, nanti Idul Fitri. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.